A billion couldn't ever buy. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melakukan diskusi terkait bisnis yang akan kita jalankan, yaitu bisnis salad buah. Nah, nanti di sini ada 3 tahapan progres yang akan kita lakukan untuk melakukan kegiatan ini. Yang pertama itu ada progres di bagian wawancara. Nah, di bagian wawancara ini kita akan melakukan wawancara terhadap target pasar kita, apa yang mereka butuhkan di produk kita. Nah, yang kedua itu kita akan melakukan diskusi lagi. Nah, diskusi di sini kita melakukan terkait diskusi hasil dari wawancara, apa yang kita dapat dari wawancara tersebut. Nah, yang progres terakhir itu kita masuk di tahapan pembuatan produknya dan pemasarannya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada saran terkait dari ketiga progres tersebut, mungkin bisa dibicarakan langsung. Nah, nanti itu kita akan melakukan wawancara ke beberapa, yaitu target pasar kita atau penjual salad buah yang ada di sekitar kita, untuk mengetahui apakah mereka tertarik dengan produk salad buah dan apa inovasi yang akan kita bawa gara salad buah kita lebih menarik dari salad buah lainnya. Nah, dari wawancara itu kita akan menanyakan soal apa yang menjadi alasan mereka ingin menjalankan bisnis salad buah dan apa saja kendala mereka terkait dengan bisnis salad buah ini, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan mengubah apa yang perlu kita ubah. Nah, nanti dari hasil wawancara yang terkumpul, kita akan melakukan lagi diskusi tentang hasil apa yang kita dapatkan dari wawancara tersebut. Nah, supaya saat kita menjalankan bisnis itu kita tidak berhenti di tengah jalan, dan supaya kita paham apa saja kendala dan apa saja hal yang menarik dari bisnis yang akan kita jalankan ini. Kita juga akan menilai target pasar kita, apakah mereka lebih suka salad buah yang fresh, sausnya tidak terlalu manis, atau malah sebaliknya. Itu sih pendapat dari saya. Kalau saran dari saya itu nanti ketika wawancara dan untuk pembuatan salad buahnya itu kita bagi tugas. Jadi ada yang beli bahan, ada yang mungkin atur konsepnya bagaimana, dan ada yang wawancara, supaya kita tidak kewalahan, tidak berat, dan tidak saling ketergantungan satu sama lain. Jadi ada pembagian tugas yang jelas, siapa yang pergi beli bahan dan siapa yang wawancara, atau buatkan konsepnya seperti apa. Itu saran dari saya. Jadi nanti itu sebagai kesimpulan akhirnya itu, jadi nanti itu kita pertama itu saran dari Cahaya, kita melakukan wawancara. Nah, di situ kita akan mewawancarai target pasar kita siapa, atau kita juga bisa mewawancarai penjual salad buah. Nah, kita akan mencari konsep dari situ supaya kita bisa membuat inovasi untuk salad buah kita. Saran dari Dila itu setelah kita melakukan wawancara nanti, kita akan membahas hasil dari wawancara
tersebut, hasil wawancara yang kita dapat. Nah, di situ kita akan membahas semua konsep dari awal pembuatan produk sampai akhir pembuatan produk. Nah, nanti dan saran dari Saudara Ramdhani juga kita akan melakukan pembagian tugas. Nah, di sini pembagian tugas nanti kita akan membaginya. Ada yang pergi beli bahan, ada yang melakukan, siapa yang melakukan wawancara, dan nanti juga kalau misalnya di bagian pembuatan produk, nanti kita akan kerjasama semua karena di situ bagian inti dari bisnis yang akan kita jalankan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah berada di tempat penjual salad buah. Nah, di sini saya akan langsung saja melakukan wawancara kepada salah satu karyawan di penjual manisan 9 buah. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan kepada kakak, yang pertama itu apa alasan kakak menjual salad buah? Alasannya yaitu banyak peminat, sama dekat-dekat sini ibu-ibu suka yang manis-manis, suka buah-buah yang segar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jam operasionalnya biasa itu buka di jam berapa dan tutupnya jam berapa, Kak? Oh, bukanya di pagi hari jam 8:30, kalau tutupnya sore jam 5:30. Berarti estimasi kerjanya itu 6 jam sampai 8 jam, Kak? Iya. Apakah ada kendala selama kakak menjual salad buah tersebut? Alhamdulillah tidak ada. Terus menurut kakak menu-menu yang dari salad buah, menurut kakak menu mana yang paling best seller dari produk salad buah? Biasanya itu yang kayak menggunakan bahan kayak misalnya saus mayo kah atau saus yogurt. Menurut kakak yang mana yang paling best seller? Kejunya. Berarti yang menggunakan topping keju, Kak? Iya. Terus kira-kira keuntungan yang biasa kakak dapatkan dari penjualan salad buah itu berapa? Kalau per bulan kira-kira biasanya 300.000. Per bulan 300.000. 300 sampai 400.000. Berarti lumayan tinggi juga, Kak? Itu per bulan di Kak? Iya. Oh iya. Mungkin itu saja, Kak, yang ingin saya tanyakan, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kan kita sudah melakukan sesi wawancara atau terjun lapangan untuk mewawancarai salah satu penjual salad buah yang ada di Kota Makassar. Nah, di sini saya ingin membahas hasil-hasil apa saja yang kita dapatkan dari wawancara tersebut. Nah, yang pertama itu mengenai mengapa mereka ingin melakukan atau ingin membuka usaha salad buah. Nah, alasan mereka itu ingin membuka usaha salad buah karena target pasarnya yang cukup luas, karena banyak warga di sana yang berminat untuk mengkonsumsi buah-buahan yang segar. Nah, terkait dengan tadi saya bertanya juga tentang menu yang best seller ya istilahnya, yaitu ketika mereka menggunakan topping keju. Nah, kita nanti akan merubah inovasi di produk kita. Nanti kita bisa menggunakan saus juga, saus ya kan tadi dia menggunakan saus yogurt. Nah, kita bisa menggunakan salah satu saus itu yang terbuat dari madu untuk merubah inovasi dari salad buah. Nah, ya terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan tadi di situ, mereka biasa mendapatkan keuntungan 300 sampai 500.000 dalam satu bulan. Jadi istilahnya cukup besar keuntungan yang mereka dapatkan dari hanya menjual salad buah.
Untuk kendala yang mereka hadapi selama menjual atau membuka salad buah tadi, saya bertanya, katanya tidak ada kendala. Jadi mungkin nanti ketika kita membuka usaha salad buah juga mungkin insya Allah tidak terjadi juga kendala yang tidak diinginkan. Nah, untuk progres kita selanjutnya nanti kita akan masuk di progres pembuatan atau nanti kita akan sudah menjalankan kegiatan ini, sudah menjalankan produk pembuatan salad buah yang diawali itu dengan pembelian bahan-bahan dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan dari pembuatan salad buah ini. Nah, setelah itu baru kita melakukan produksi. Kita memproduksi salad buah itu sendiri dengan inovasi-inovasi yang sudah kita bahas tadinya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di diskusi pada kali ini.